budaya menurut Quran dan Sunnah, yaitu ada hikmah tentang kebijaksanaan di mana seorang dai bisa menyampaikan secara bijaksana. Terus yang kedua ada Mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik, di mana seorang dai bisa menyampaikan nasihat secara lemah lembut dan tentunya dengan kasih sayang. Terus yang ketiga ada mujadalah billati iya hasan, yaitu debat dengan cara yang baik, di mana seorang dai bisa menyampaikan kepada ke mad'unya walaupun ada perdebatan tapi dilakukan dengan baik, tidak sampai si seorang dai-nya merendahkan seorang mad'unya. Terus yang selanjutnya ada tafahum atau memahami budaya lain. Jadi seorang dai berusaha untuk memahami budaya-budaya lain karena belum tentu saja seorang dai itu tidak sama dengan budaya mad'unya. Terus yang kelima ada tawasud atau moderasi yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Yang keenam ada tahawul atau fleksibel dalam yaitu sunnah Rasul. Terus yang terakhir yang ketujuh ada ikhlas, di mana seorang dai bisa menyampaikan dengan ikhlas agar si mad'unya juga bisa menangkap gitu apa yang disampaikan oleh dai. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, yang mana ini yang Nisa? Yang Ratu? Oh iya, yang Ratu ya. Tadi yang Ratu itu kan memahami konteks budaya dan nilai-nilai lokal dalam dakwah. Tadi ada 3 ya. Ada adaptasi pesan, penghormatan terhadap tradisi, lalu ada analisis sosial. Kalau yang pertama tadi adaptasi pesan juga dibagi 3. Yang pertama ada sesuai budaya. Nah, sesuai budaya di sini kan tadi yang saya tangkap sendiri itu kayak Jawa sama Sunda kan beda. Jadi seorang itu harus mampu menyesuaikan gitu. Kalau misalnya ada di daerah mana gitu. Terus tanpa menyimpang, yang kedua ada tanpa menyimpang. Jelas ya, kalau dai itu harus mempunyai sifat yang apa ya, salah satu bijaksana itu agar tidak menyimpang juga gitu. Terus yang ketiga, pahami masyarakat. Ya, di budaya itu kan memang harus pastinya beda-beda dan pasti harus memahami masyarakat itu sendiri gitu. Terus ada yang kedua ada penghormatan terhadap tradisi. Yang pertama ada jangan menghakimi yang tadi ya. Jadi jangan langsung menghakimi gitu karena kan kita beda. Kata Bapak juga waktu itu ada di daerah mana gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong belak-belakan itu mungkin di mereka biasa aja, tapi kan ada juga di daerah lain yang kalau misalnya langsung ngomong itu asa gimana gitu kalau kita langsung belak-belakan gitu. Terus adanya saring budaya. Saring budaya itu tadi kayak apa ya? eh mengetahui mengetahui latar belakang budaya itu sendiri. Terus ada kolaborasi tokoh. Pasti kan di suatu tempat itu kan ada tokoh itu sendiri. Kita tuh harus menyesuaikan gitu dan mampu
mengkolaborasi agar tidak menyimpang. Lalu yang selanjutnya ada analisis sosial, kayak ada paham dinamika, isu sosial, dan nilai Islam. Nah, di sini tuh kayak, apa ya, masalah-masalah di budaya itu sendiri gitu. Kita tuh harus mengetahui isu-isu apa gitu yang terjadi di wilayah itu sendiri dan nilai-nilai Islam tadi kan kayak walaupun kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai kita melupakan gitu nilai-nilai Islam kayak kasih sayang, terus kayak ya dan lain-lain. Mungkin segitu. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin mereview materi yang tadi disampaikan oleh Saudari Rosania. Tadi menyampaikan mengenai prinsip kesetaraan dan juga penghargaan terhadap semua budaya dalam perspektif Islam. Ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai kesetaraan dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia itu semuanya sama, manusia itu semuanya setara, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya gitu. Jadi yang paling mulia di hadapan Allah itu dinilai dari ketakwaannya, dari yang paling bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu penghormatan terhadap keragaman. Jadi kita harus bisa mengakui dan juga menghargai setiap perbedaan. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 bahwa perbedaan bahasa dan juga warna kulit itu merupakan tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga ada larangan diskriminasi. Nah, diskriminasi sendiri bertentangan dengan Islam gitu. Kita harus bisa menjunjung tinggi sikap toleransi karena sebagaimana tadi dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Hujurat bahwa kita semuanya itu sama gitu, manusia itu setara. Terima kasih. Ya isi. Hah? Aku Saril. Kan tadi tes Sipatu menjelaskan tentang model penerapan yaitu prinsip dakwah antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana ada beberapa bagian yaitu pertama pendidikan multikultural, yaitu menghargai perbedaan budaya. Yang kedua yaitu menggunakan pendidikan agama yang menghargai perbedaan budaya. Lalu di situ selanjutnya ada kegiatan sosial bersama. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, salah satu contohnya yaitu kegiatan bakti sosial yang melibatkan berbagai komunitas. Lalu contoh selanjutnya yaitu kolaborasi antar organisasi Islam. Tujuannya itu agar saling memahami satu sama lain. Lalu selanjutnya yaitu pelatihan bagi dai. Kenapa sih harus ada pelatihan bagi dai? Yaitu harus memiliki skill komunikasi yang baik. Karena kan kita menjelaskan suatu pesan, maka jika pesan itu tidak diterima baik dengan jelas, maka akan diterima kurang jelas. Yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Lalu yang terakhir yaitu workshop pelatihan antar budaya agar pesan Islam itu diterima di berbagai budaya. Lalu selanjutnya ada pelatihan skill komunikasi antar budaya bagi para dai. Jadi sebagai tolak ukurnya tuh dari semuanya itu agar lebih bijaksana dan membawa kedamaian. Mungkin sekian. Terima kasih. Silakan banget. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk review materi.
dari Nisa. Tadi secara garis besar disampaikan bahwasanya dalam penyampaian dakwah itu harus mempertimbangkan keilmuan yang disebut dengan mujadalah bil hikmah, yaitu penyampaian dengan lemah lembut. Tentunya kita memahami keragaman para dai dalam menyampaikan dakwah dari segi karakternya masing-masing. Seperti kita mencontoh ada Agim yang penuh dengan kelembutan, yang memberikan kesejukan jiwa gitu kepada kita selaku pendengar, sehingga pesan dakwah yang disampaikan mudah diterima oleh kita. Kemudian juga ada Ustadz Hanan Ataki dengan ketenangannya dalam penyampaian. Kemudian juga misalkan ada Ustadz Adi Hidayat dengan Masya Allah keilmuan yang begitu besar. Cuman ada juga gitu beberapa para pendai yang berkarakter berbeda, seperti halnya Habib Rizik yang lebih mengedepankan ketegasan dalam penyampaian, dan juga Habib Bahar bin Smith yang tentunya menimbulkan pro kontra juga daripada kalangan pendengar gitu. Namun pada intinya komunikasi yang paling tepat dan efektif dari materi yang disampaikan oleh Nisa adalah bagaimana caranya kita memberikan pesan dakwah yang memberikan nilai guna atau nilai fungsi yang berdampak kepada para mad'u, yang bersifat konstruktif, yang dimana penyampaiannya itu kena dengan cara yang selemah lembut mungkin, dengan cara kedamaian, ketenangan, dan juga keindahan. Mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ada materi yang disampaikan sama Yunis gitu, yang temanya penekanan dialog antar budaya sebagai metode efektif dalam berdakwah. Di mana di sini ada 3 langkah utama yang ditekankan. Pertama, membangun komunikasi terbuka, di mana dialog yang baik ini dimulai dengan komunikasi yang terbuka. Jadi setiap pihak itu dapat menyampaikan pemikirannya tanpa takut diyakini. Nah, dengan begitu dakwah itu bisa lebih diterima dan relevan bagi para mad'u yang beragam gitu. Kemudian yang kedua, mengurangi stereotip, di mana salah satu hambatan dalam berdakwah ini kan adanya prasangka terhadap kelompok lain gitu. Nah, melalui dialog kita tuh bisa memahami perbedaan dengan lebih bijak dan juga menghapus pandangan negatif yang tidak berdasar. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi dalam kebaikan. Nah, setelah komunikasi itu terjalin dan stereotip itu berkurang, nah langkah selanjutnya itu adalah bekerja sama dalam kebaikan. Ini tuh bisa berupa aksi sosial, proyek kemanusiaan, atau kegiatan yang bermanfaat bagi semua pihak tanpa memandang latar belakang. Karena dakwah itu bukan sekedar menyampaikan gitu, tetapi juga membangun jembatan antara perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih.